Terima kasih Sir, melengkapi sekali apa yang harus saya sampaikan. Saudara, saya coba sampaikan secepat mungkin ya. Pada waktu saya berdoa, Tuhan bilang begini, kalian memasuki 7 tahun masa kegenapan, amin. Maka cara hidupmu adalah masa kegenapan. Saudara, dan bagaimana cara hidupnya? Seperti yang tadi Sir Sugi membuat poin yang sangat jelas, sangat teratur ya, dan itu benar-benar penting. Nah saudara, tapi saya masuk sekarang lebih global ya. Saya berdoa supaya saudara menangkap masa tahun kegenapan dan bagaimana hidup dalam masa tahun kegenapan. Mari. Yang pertama dikatakan, bahasa Inggrisnya aja langsung, the message ya. Make sure your life full and complete life. Saudara, kalau saudara mau masuk, saudara di dalam dan hidup di dalam masa kegelapan, buat hidupmu ini full. Full apa? Full kerja, ya, full tanggung jawab, full on possession, ya, full. Jangan ngangguran. Kalau saudara masih nganggur, sehari bisa nonton drama Korea 10 jam, nah itu enggak full namanya. Kalau saudara masih bisa ngobrol sama orang dan mulai saudara ya, gosip, itu enggak full namanya hidupnya. Saudara buat hidupmu full, saudara. Saudara sekali lagi mulai dari apa? On position tadi, full tanggung jawab. Saudara, beberapa orang tanya sama saya misalnya, Bu, yang ibu pegang apa aja? Loh, saya ini ngecekin ke semua, misalnya nih 70 negara, saya ngecek 70-70-nya loh. Saudara satu, saya 70, saudara. Saudara, kalau saudara bilang kemarin misalnya pergi ya, saudara pergi kemana? Cruise. Saudara saya kapal cruise lagi, aduh Tuhan, ini mulut kenapa ya? Tuhanku, ampunilah daku. Ini kalau udah masuk itu perlu dicabut sampai ke akar-akarnya. Saudara pergi ke kapal. Saudara, kalau buat saudara mungkin tinggal begini, pokoknya saya bayar, bagian saya apa? Bagian saya misalnya saudara ya, acara, nari. Kalau saya mesti ngecek senjatanya apa buat setiap. Saya tanya buat setiap pemimpin, kamu bikin apa? 7 panggilan bikin apa? Ya, saudara, saya mulai ngecek sampai soal menu saya cek. Saudara, menu apa saja? Kasur saya cek. Bawa berapa kasur? Ya. Nah, ini namanya full. Nah, saudara bilang, Bu, caranya bagaimana? Tambah. Kalau hari ini saudara pegang 1, saudara di dalam tahun kegenapan, ambil tanggung jawab jadi 2. Kalau saudara hari ini sudah pegang 2, di dalam tahun kegenapan, saudara ambil 3. Itu namanya hidup full. Amin. Tapi saudara juga harus komplit. Saudara bilang, Bu, apa artinya komplit? Pakai senjata Allah itu komplit. Ada banyak orang saudara, pakai senjata Allah cuma apa? Iman. Tapi gak pakai kasih. Ujungnya saudara ya, saudara beriman. Tapi saudara nyakitin kiri kanan. Saudara gak komplit. Ada celah. Ada celah yang iblis bisa paham. Saudara mungkin bilang, Bu, saya sudah pakai kasih, saya sudah pakai iman. Tapi saudara tidak disiplin. Saudara urusan rumah berantakan ya. Saudara bahkan mandi aja 3 hari sekali misalnya ya. Saudara misalnya, saudara tidak disiplin. Baca Alkitab, saudara ambil berkat, sapu bersih SMA, saudara tidak disiplin. Maka tidak komplit saudara. Biar bagaimanapun saya berkata, SMA tiap pagi. Saudara tahu SMA masih ingat? Ya, sapu bersih saudara. Kemudian ambil berkat, libatkan malaikat, itu nolong banyak. Saudara, saya ini lihat ya beberapa orang. Setiap kali saya berangkat sama dia atau sama ikut, tidak pernah saudara. Saya nanya gini, saya suka bilang ini. Tempelin stiker, nggak ada Bu. Lemparin senjata akrilik, nggak ada Bu. Saudara, saya suka kalau pergi sama orang sengaja saudara. Saudara, kalau saudara bongkar di tas saya ya,
Walaupun dikit-dikit. Mulai dari batu, senjata akrilik, sumpah, stiker, semua komplit. Why? Komplit. Saudara komplit. Kita tidak pernah hidup saudara ya dengan santai. Kita ada di masa kegenapan. Kita harus full saudara. Dan selalu komplit. Siap dalam segala sesuatu. Amin. Tapi juga kenakan buah roh. Saudara ini juga bagian dari komplit. Saudara tidak bisa pakai cuma senjata. Tetapi saudara tidak pakai buah roh. Sabar. Saudara sukacita. Saya bersyukur semua yang pendudukan. Kesaksiannya keren-keren. Hujan nyanyi terus. Nah itu buah roh. Ketekunan. Saudara petirnya berdeklarasi lebih keras. Saudara itu saudara buah roh. Saudara saya bersyukur buat yang ikut tur. Ikut tur maksudnya kapal perang ya, bukan tur yang lain ya saudara ya. Saudara kenapa? Saudara banyak emas mengambang katanya di WC tertentu. Ada yang gak mandi 3 hari tapi no complain. Slogannya kelompok raja ya, tidak ada ngomel sama sekali. Saudara sekali lagi itu komplit. Itu buah roh. Sekali lagi kita mau berkata, hidup saya di tahun kegenapan full and complete. Setiap saudara mulai berkata, tidak ada lagi hidup nganggur. Hidup saya full and complete. Amin. Saudara demikian juga komplit dengan apa saudara? Ya, saudara dengan pengetahuan. Saya kadang-kadang sedih saudara. Ya walaupun saya tahu beberapa memang baru tapi luar biasa lah mencoba untuk mengejar. Pada waktu saudara di kapal perang, saya tanya beberapa, Pak mengerti sumpah? Belum Bu, baru dengar. Nah, saudara ya, ada yang saya tanya, Pak Bapak sudah dengerin semuanya ya tentang bagaimana ya namanya sidang ilahi dan mengaktifkan masuk sidang ilahi? Belum Bu katanya. Saudara ini ikut perang tapi belum komplit pengetahuannya. Ya. Saya berdoa kejar segala sesuatu karena waktunya tidak lama. Dalam 7 tahun ini siapapun yang streaming full and complete. Amin. Saudara full buah roh, full saudara senjata, full tanggung jawab, full on possession. Saudara tapi full pengetahuan. Saudara biar bagaimana dengan pengertian dan pengetahuan. Itu membuat saudara sangat tepat. Sekali lagi ya. Kalau saudara tidak punya pengertian dan tidak punya pengetahuan, maka efeknya agak melenceng. Ya, sidang ilahi tidak tahu. Ujungnya apa? Nyanyi misalnya gini. Ayo kita masuk sidang ilahi. Saudara nyanyi. Dari terbit matahari. Ya boleh. Tapi tidak tepat. Tidak salah. Tapi tidak tepat. Bisa mengerti ya? Saudara misalnya bilang gini. Mari kita angkat sumpah. Terus saudara, buat apa nih Bu angkat sumpahnya? Buat mereka yang jahat. Yang bunuh orang. Ya, terus saudara angkat sumpah Bright and Bloom. Loh, ya boleh tapi nggak tepat. Saudara, kalau saudara tidak mengerti akan banyak sekali miss. Karena itu saya berdoa di 7 tahun masa kegenapan, buatlah hidupmu apa saudara? Full and complete. Ya, orang bisa berkata wow. Ya, ada full and complete dalam hidupmu. Saudara mari kita lihat yang kedua saudara. Saudara kita lihat ayatnya. Ini juga keren. Langsung aja NKYV-nya. Dia bilang, will make all my tough pass before you. Saudara semua kegemilangan
Bahasa Indonesianya segenap kegemilangan. Aku akan berjalan di depanmu. Saudara anggaplah ya, kalau saudara ini mau dibawa ke pesta kegemilangan, karpet merah. Nah ya, saudara kira-kira kalau saudara pakai daster, boleh ada di situ enggak? Enggak ada, enggak bisa. Saudara kalau nih misalnya, saudara bahkan ke restoran, ya. Saudara ke restoran yang saya ini contoh ke Jepang, walaupun saya ngamuk, maafkan saya, itu saya ngaku dosa lah. Saudara, jadi waktu saya liburan ke Jepang, saya itu pesan restoran fine dining. Karena kita pengen makan yang wagyu yang terbaik, Kobe yang terbaik. Dan saya ternyata enggak tahu saudara. Kalau restoran begitu itu tidak boleh anak-anak di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun. Karena dianggap mereka akan mengganggu dan tidak mengerti saudara etika fine dining. Saudara, jadi kami sudah sampai di depan restoran, enggak boleh. Karena kami bawa Miel dan Elion. Saking saudara ya penasarannya sampai akhirnya begini saudara. Makan, Stephen masuk, dagingnya diselundupin keluar saudara. Karena beberapa kan kita harus di luar saudara ya. Tapi kesel lama-lama udahlah kami pulang lah ya, saudara ya, yang lain pindah restoran. Saudara, jadi di Jepang untuk setiap restoran itu ada aturannya saudara. Sehingga kami miss terus. Kami masuk ke restoran yang istilahnya the best, yang kalau saudara tahu ada 4 bintang Michelin. Saudara, itu juga sama ada aturannya. Dan kami menyalahi semua aturan saudara. Salah satunya tidak boleh bawa anak-anak yang usia 5 tahun ke bawah. Dan tidak boleh makan share-sharean. Saudara tahu ya, kami kan kalau orang Indonesia kan makan oper gitu ya. Saudara, wah itu kami dimarahin saudara. Sejujurnya sih salah saya. Tapi kesal, kenapa? Ya ini sombong. Rasanya aduh, saya ini ke Jepang buat cari makanan enak. Ya, bolehnya saya kalau bawa anak kecil cuma boleh kemana? Family Mart. Saudara tahu Family Mart atau Family Restoran itu sejajar sama apa? Yoshinoya dan Hokben. Jadi saya sampai bilang gini, kesel banget. Tapi apa? Ya ini. Kegemilangan saudara menuntut standar tertentu. Kegemilangan menuntut etika tertentu. Bahkan masuk, saya kan pakai sandal saudara ya. Buat yang di fine dining, masuk pakai sandal pun tidak boleh. Saudara, salah saya. Saya pesan ke saudara fine dining, tapi saya tidak bersikap sebagai raja. Nah, ini yang sering kali kita alami. Berapa banyak dari saudara pengen ya jadi pemimpin, pengen fasilitas pemimpin, saudara pengen makanan pemimpin, tapi kita tidak mau bersikap. Kita tidak tahu etikanya. Kita tidak tahu hukum dan protokolernya. Saudara, hari ini saya mau berkata, Tuhan sudah sangat ingin untuk menunjukkan kegemilangannya. Tapi apakah saudara siap? Apakah saudara mengerti? Kalau saudara tahu Benny Hinn, pada waktu dia lagi keren-kerennya, saudara, dia selalu minta 1-5 ya. Itu semua orang yang lapar dan haus. Saudara, kalau ada rohnya yang gak benar, saudara gak lapar dan haus, lihat gini, nonton gini, apaan sih, diusir. Why? Saudara, dia bilang mengganggu roh Allah. Saya tidak mau roh Allah melihat yang seperti itu. Saudara, ini kejadian pada waktu itu, saudara, Tuhan kerja dengan sangat keren saudara ya. Ya, tetapi WL-nya, pemain musiknya nggak mengerti. Wah, itu kalau Benny Hinn keren sih, berani. Kalau saya nggak berani masalahnya. Kalau di Mannheim berani, kalau di luar nggak berani. Saudara bayangin ya, itu di gereja
acara gede saudara. Waktu Pedian lagi mantap-mantapnya ya. Saudara pemain musiknya nyanyi satu lagu loh. Perang, dia bilang begini, kalian gak kudus turun semua. Saudara, tapi saya pernah ngalamin. Dari itu saudara saya sedang satu kebaktian hadirat Tuhan kencang. Hari itu Pak Yusak yang pimpin. Saudara, ada satu pemain gitar itu baru selesai berzina saudara. Saudara, begitu hadirat Tuhan datang ya. Saudara, Pak Yusak bilang ini, Tuhan ampuni ada yang gak benar. Itu kepantal saudara. Sampai gitar tuh patah. Gak ada yang nyentuh. Saudara, masa seperti itu akan datang. Masa kegemilangan. Saya mau tanya, apakah saudara siap? Apakah WL, penari, pemain musik siap? Kalau masa itu datang. Kalau Tuhan menunjukkan kegemilangannya. Apakah saudara akan ada di barisan yang disambut Tuhan? Atau barisan yang disambar Tuhan? Ini bukan disambar dalam arti yang positif, tapi dalam arti yang negatif. Hari itu kegemilangan Tuhan dahsyat. Dan Saul dan pasukannya datang dengan tidak benar. Belum sampai kota loh. Baru sampai gerbang kota telanjang. Saudara bilang, Tuhan yang buat, enggak, roh jahatnya enggak tahan. Roh jahatnya mulai manifest. Tapi saudara, Samuel, Daud gak tahu apa yang kejadian di luar. Saudara tahu kan karena setelah sekarang ditulis. Tapi saudara bayangkan, kalau saudara hadir dalam kegemilangan Tuhan. Dan di dalam ini ada sakit hati. Ada kepahitan, kemarahan. Saudara, apa jadinya? Ingat, kita hidup di masa kegemilangan Tuhan akan segera dinyatakan. Mari saudara, siapkan diri. Siapkan diri. Beres-beres. Saudara, saya baru melayani, belum tuntas, baru mulai. Saudara, orang ini dipakai Tuhan, pelayan Tuhan. Tetapi saudara, di dalam kegemilangan Tuhan, pada waktu puncak lawatan, puncak dia dipakai. Saudara, suaminya diganggu sama cewek lain lah, kita tahu. Saudara, dan hari itu dia tidak mengerti soal perang. Tapi reaksinya bukannya mengampuni. Saudara, reaksinya adalah marah, sakit hati. Saudara, mengusir suaminya. Saudara, dan tiba-tiba saudara, dia timbul benjolan. Saudara ya, benjolan itu sampai mengelilingi saudara lengannya. Dan ke dokter. Dan dokter berkata itu sarkoma atau sebuah kanker yang tidak ada obatnya. Dan tangannya harus diamputasi. Saudara, orang berkata bagaimana mungkin? Saudara, di dalam kegemilangan. Pada waktu engkau dipakai Tuhan. Pada waktu lawatan. Pada waktu saudara kau berjalan sangat dekat dengan Tuhan. Iblis seringkali tidak suka. Iblis seringkali mencoba menghentikan engkau. Iblis seringkali saudara menuntut. Dan kalau saudara tidak siap, reaksimu salah. Ingat, ada Yoab yang sangat dekat. Reaksinya salah. Ingat, ada raja-raja. Ada Yerobeam yang diangkat dari, maaf kata ya, tukang. Saudara jadi raja. Tapi kegemilangan itu juga menuntut saudara. Menuntut apakah engkau ketika diuji, ketika di atas engkau siap. Saya berdoa hari-hari ini saudara menangkap. Mari kita lihat yang ketiga. Saudara, ini positif dari semua yang baik yang Tuhan janjikan kepada kaum. Saudara, pasukan dahsyat. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua digenapi. Tapi kita ini gampang ngomong amin.
Selalu ada bagian kita. Loh, semua janji Tuhan digenapi enggak dalam hidup Joshua? Digenapi. Tapi yang mati di padang gurun berapa banyak? 2 juta orang. Janji Tuhan tetap digenapi, betul tidak? Tapi apakah semua menikmati? Tidak. Tergantung apa? Reaksi. Tergantung reaksi. Saudara, saya ini melihat yang ajaib. Saudara, dari Januari Tuhan bilang 6, 7, 8, 9 kamu akan di laut perang. Saudara, saya ini benar-benar tidak bisa lihat. Aduh, saya disesatkan. Tetapi saya berkata, wow. Selama kita ini terus bilang gini, Tuhan sumpahmu. Sumpah holy forever. Buat aku tetap. Tuhan, kau boleh lakukan apa saja. Asal engkau jamin aku masuk dalam seluruh kehendak-Mu. Hati ini saya bilang ini, Tuhan habisin, pukul. Tuhan, kau boleh lakukan apa aja. Saudara, dan saya melihat bagaimana dia rekayasa. Saudara, itu kesaksiannya keren-keren sebenarnya. Salah satunya BMKG itu berkata akan ada badai dan ombak besar mulai tanggal 6 sampai 10. Tapi di kapal tidak ada sama sekali, saudara. Ombak itu rata, saudara. Tuhan tahu Pak Luki sudah bayar. Jadi sekarang rata. Saudara, kemudian saudara yang ajaib lagi. Saudara, kita sampai ke yang namanya saudara segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda Indonesia. Saudara, dan itu kalau sudah ada arus mutar, saudara, maka kapal akan terjebak di situ. Kurang lebih saudara 5 sampai 6 jam. Dan hari itu pada waktu kita lewat, kita terjebak di situ. Bam. Saudara, arus itu muncul. Arus itu tidak tahu muncul kapan, dan hari itu pas kita di situ muncul. Sehingga kapal itu bahkan digas, saudara, berhenti, nggak bisa gerak sama sekali. Saudara, tapi semua perang. GPGF saya bilang, itu dekat Kalimantan Selatan ya, bagianmu ya. Saudara, perang dengan semua pemimpin. Saudara, yang biasanya 6 jam, ini 1,5 jam, saudara. Kita ini saudara buat rekor. Saudara, ini kapal tua, umurnya sekitar 50 tahun. Saudara, ini kapal paling tua, saudara ya. Jadi umurnya ini 50 tahun, saudara, yobel ya. Ya, harus yobel, saudara. Saudara, dan kapal ini gak pernah bisa ngebut, saudara. Sampai awak kapal yang bersihin pada ngobrol sama saya, ngomong begini, Ibu, kenapa pilih kapal ini? Ini kapal paling tua, Bu, katanya ya. Bisa sampai 40 jam ya. 45 jam ya. Kapal paling tua. Dan ini kapal menakutkan, katanya ya. Kadang-kadang plumbingnya gak jalan, AC-nya gak jalan. Wah, pokoknya kapal paling menakutkan. Tapi saudara, sampai kita datang, kapal paling menakutkan jadi kapal paling keren, saudara. Saudara, selama mereka nyetir, mereka tidak pernah bisa menempuh jarak dari Surabaya, saudara ya, ke Balikpapan 31. Saudara, itu rekor dan kita yang pecahkan. Tapi pulangnya rekor kita pecahkan sendiri. Jadi 29, saudara ya. Nanti kalau kita pergi lagi dalam nama Yesus, tidak, saudara, kita pecahkan lagi, saudara. Siapa tahu kita punya kapal sendiri, baru Grace ya, luar biasa, saudara ya. Dan kita menguasai seluruh Indonesia. Dah, jangan trauma. Nanti kebas ya traumanya ya. Yang gak tidur, saudara di ranjang, saudara 70 jam, mari kebas. Dan saudara harus bangga dan bilang ini sedikit kemuliaan. Ini sedikit investasi. Ini sedikit, saudara. Ya, yang tadi dikatakan berkorban. Saya itu, saudara ya, kalau saya nih ya, gak pernah merasa itu berkorban.
Saya itu kalau bisa sedikit menderita. Karena itu saya masuk kamar dan kamar saya itu kamar mandinya haleluya. Mengeluarkan semerbak narwastu. Ya, saudara, udah disiram 1 ember ekoenzim tetap semerbak narwastu gitu ya. Nah, saudara, terus AC itu juga haleluya saudara ya. Nah terus orang bilang gini, bu ganti kamar. No, jangan ganti saya. Saya tidak mau ganti. Kenapa? Saudara, saya ini kan berkali-kali ke surga dan ketemu saudara. Sama Maria Ether, sama penginjil, sama Smith, sama saudara ya John Cilek dan semuanya. Kalau nanti saudara di surga, itu kemuliaan saudara itu bukan uang. Karena uang itu berkat. Kemuliaan saudara itu sama sekali bukan apa yang kau buat. Kenapa? Karena apa yang kau buat itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara dan kemuliaanmu, saudara apa? Menderita bagi Kristus. Saudara, saya itu kalau sampai ketemu sama mereka ya, aduh saudara, saya tuh sampai selalu nunduk, rasanya pengen sembunyi. Karena begitu ketemu mereka, itu otomatis dari badan mereka ya, semua penderitaan itu kayak keluar bersinar. Kita langsung tahu, wah 7 kali nih dipecut, wah ini diperkosa nih, wah ini seperti itu. Jadi ukiran saudara kemuliaan. Saudara, dan kalau saudara gak punya ukiran kemuliaan, malu di surga itu, malu saudara. Rasanya gini, jalan kayak telanjang, kayak gak punya apa-apa saudara. Jadi karena itu setiap kali saya boleh sedikit ya, saya pernah tabrakan bam saudara. Sampai hari ini saudara ada saudara yang bekas 7, saudara lubang di kaki saya. Buat saya lumayan lah. Setidaknya ketemu Paulus gak malu-malu banget. Saudara, walaupun dia dipecutnya, saudara berkali-kali, saudara saya pakai anestesi loh. Kalau dilubangin itu kan pakai anestesi ya. Tapi ya udahlah sedikit. Saudara, mari bersyukurlah kalau kita boleh sedikit berkorban. Itu bukan korban, itu kemuliaan. Amin. Itu kemuliaan saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh buat setiap saudara. Setiap rencana Tuhan pasti digenapi. Terbukti sekali lagi, kita sampai 13 hari sebelum tanggal 6. Saudara kita tidak ketemu kok. Saudara bisa ada 1 kapal. Dan kapal ini berkata silakan. Saudara, penumpang itu harusnya cuma buat 200-an. Bagaimana mereka mau menerima kita yang 750? Saudara, pada waktu masuk semua ya, sampai mereka bilang ini, selama kami ini, kami tidak pernah lihat yang seperti ini. Ya, sampai bawa tukang AC, tukang plumbing, semua bawa. Tukang masak, saudara ya. Saya angkat jempol buat semua saudara yang bertugas. Saudara, semua yang tidur, saudara, ala kadarnya, artinya cuma beberapa jam. Saudara, dan setiap kali mereka bilang ini, kami tidak ada makanan. Tim kita masuk dapur, merebut, menguasai, dan menghidangkan makanan dalam seketika. Saudara, luar biasa. Kalian best of the best. Tapi sekali lagi itu bagian dari menggenapi. Ada bagian Tuhan menggenapi. Ada bagian kita menggenapi. Saudara, mari bersyukur. Ya, setiap kali. Kalau saudara bilang ini aku bersyukur. Ya, walaupun saya sebenarnya masih banyak mau ngomel. Saudara bayangin ya, kami itu keluar sampai sekitar 2,5 M. Saya bukannya mau pamer, tapi kami itu jual emas. Kami kasih saudara buat melengkapi semuanya. Banyak korban lah, semua berkorban. Tapi ada orang-orang yang, saudara maaf nih, nabur 3 juta minta balik. Saya ternyata tidak dapat kursi. Ya, saya ternyata tidak dapat kursi, saya minta uang balik. Saudara, dia sudah nabur, begitu bilang, katanya ada kecoa, tidak jadi datang, uangnya diminta balik. Saudara pintar ya, pintar dikit.
Kalau saudara tidak jadi pergi karena saudara takut ada kecoa, takut tidak tidur, setidaknya uangmu harus ikut. Karena itu bagian sedikit saudara terima berkatnya. Saudara jangan berpikir, wah banyak yang cerewet lah. Uang cuma DP 5 juta ngomong ini. Buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Ya ampun bu, gitu ya. Saudara tidak cukup. Saudara saya bayar sampai Elion. Pokoknya kami bayar ratusan lah. Saudara. Tapi apa dapat kamar rendah? Saudara Miel sama Elion tidur 80 orang bareng-bareng. Sekali lagi saudara. Berhenti. Saudara dengan memikirkan dan egois. Mulai genapi bagianmu. Genapi bagianmu. Ya. Kalau saudara tidak punya uang, saudara harus bilang begini. Bu, saya ikut tidak ada uang, tapi biarkan saya kerja paling banyak. Biarkan saya menderita paling banyak. Biarkan saya paling, Bu. Ya. Yang paling jelek, paling kotor, taruh saya di situ. Itu menggenapi. Pada waktu pembagian kelas, saudara orang nanya, Bu, kelas tentara mau di mana Bu? Gitu ya. Saya bilang taruh di dak. Paling luar, paling panas. Terus dia bilang, kenapa ibu gak ambil kelas yang enak? Saya bilang yang paling dingin kasih Coach Iren. Nah, Tuhan menghormati dia. Dan biarlah kita juga menghormati dia. Terus dia bilang, terus kenapa ibu pilih di sana? Loh saya ngajar di sana loh saudara. Saudara saya bilang, tentara malu kalau cari kelas yang ber-AC. Dan gitu saudara, udah begitu tentaranya semua pakai kudungan. Sampai saya bilang ini malu-maluin aja. Saya enggak kudungan kok. Saya bilang, apaan sih takut hitam, tentara kok takut hitam. Ya, saya berdoa saudara. Ya. Saudara tanya, Bu, ibu di sana bertemu dengan kecoa. Oh saya jadi ghost pastor kecoa. Setiap kali saya duduk, saya udah bawa sandal sampean saudara ya. Setiap kali lewat, dah. Selama kebaktian kerjaan saya gini salah satunya saudara. Gak tahu kenapa kecoa suka banget deket saya saudara. Tapi ya sekali lagi tentara. Ya. Gak usah ribut, gak usah rame saudara. Mari kita teruskan saudara ya. Saudara firman-Nya dikatakan baik penglihatanmu itu. Oh sudah bagus nih, sudah terima penglihatan. Sebab aku Tuhan berjaga-jaga memastikan firman-Ku tergenapi. Saudara jadi begini ya. Kalau Tuhan sudah berfirman, Dia akan berjaga-jaga. Dia sudah berfirman 6, 7, 8, 9. Ya. Saudara harus ada di laut. Dia berjaga-jaga. Tapi persoalannya, kalau saudara tidak mau, saudara ditinggal. Bisa mengerti maksud saya? Saudara ada banyak orang tuh mikir gini, ya Tuhan berjaga-jaga ya udah santai aja. Enggak. Kita harus berjaga-jaga. Supaya kita jangan ditinggal. Supaya kita ada di tuayan terbesar. Ada di lawatan terdahsyat. Ada di peperangan terkeren. Ada pada saat mesbah dinyalakan. Saudara kita harus berjaga-jaga. Waktunya waktu Tuhan. Caranya cara Tuhan. Modelnya model Tuhan. Kita yang harus berjaga-jaga. Untuk mengikuti speednya Tuhan. Bisa mengerti? Ada banyak orang saudara pengen banget. Ya, dengan segala kebaikannya. Mereka bilang ini, Bu saya mau. Saya mau bantuin ibu jadi AB. Saya mau kerja sama ibu. Tapi maaf, speed saudara enggak bisa. Saudara, saya itu gak bisa kalau kerja lemot. Saudara ya. Saya gak bisa kalau saya ngomong apapun misalnya begini. Bikin sumpah. Saudara harus jelasin, sumpah itu apa Bu? Terus saya menerangkan, pelajaran sumpah pertama ya. Saya gak bisa. Dan itu bukan soal usia. Itu soal latihan. Sejujurnya pada waktu di sana, saudara, Ibu Ruth itu harus pergi ke Alaska.
Jadi dia langsung saudara ya. Wah langsung dia angkat saudara. Menantunya ya, karena sudah didoakan ya, sudah didoakan. Tuhan sudah bilang ini menantunya. Saudara tinggal nunggu kapan menikah soalnya. Saudara menantunya. Jadi saudara Pak Ferry dan Bu Rutu ajaib ya. 2 anaknya keren-keren dan 2 anaknya itu Tuhan saudara menetapkan mantunya. Saudara saya mau bilang begini ya, kalau saudara jadi anak muda, kalau saudara ya ditetapkan Tuhan, itu berarti saudara orang spesial, pemegang perjanjian. Berarti hidupmu di hadapan Tuhan sudah bukan lagi saudara ya, bukan lagi hidup seperti orang biasa, tapi sudah masuk dalam istilah saya history maker, sejarah yang harus ditetapkan. Saudara misalnya salah satu contohnya, banyak orang bilang begini, Bu, kenapa ya? Nah, sampai ada orang tuh khusus line saya dan WA ngomong gini, kasihan coach ya, masa ya dia dapat mantu Batak. Ya ada orang-orang tertentu itu kan menganggap Batak itu saudara haleluya gitu ya. Saudara karena beberapa orang Cina itu kan maunya Cina sama Cina. Cina itu kan rada ras lah saudara. Terus saya bilang begini, kamu gak tahu itu kebanggaan. Batak itu punya hak sulung atas Indonesia. Injil pertama kali masuk di Batak. Batak itu nama saudara, biar bagaimanapun. Saudara hari ini semua pemegang hukum. Saudara 80% orang apa? Batak. Pemegang kepolisian 80% orang apa? Batak. Saudara, dan kenapa Rolls harus dengan Nancy? Karena ini mengunci perdagangan ekonomi biar bagaimana orang Cina. Tapi pemegang hukum hak kesulungan atas Indonesia harus orang Batak. Harus. Saudara itu penetapan. Saudara kenapa hari itu Tuhan bilang ya sama Joshua harus Kesia. Saudara karena Kesia punya darah Solo. Saudara dan semua raja di Indonesia presiden harus punya darah apa? Solo. Kalau enggak dianya, istrinya. Saudara ada penetapan. Saudara berkata kenapa saya harus ke Belanda? Itu penetapan. Dan kalau saudara ditetapkan Tuhan itu bangga. Saudara semua ada hitungannya. Nah balik lagi. Saudara Whitney itu namanya Whitney saudara ya. Saya perkenalkan menantunya Pak Ferry. Pak Ferry keren banget ya, penjaga Jakarta. Semua menantunya keren-keren saudara. Yang satu lagi lebih keren lagi saudara, Aliasi. Nah, udah diumumin loh ya antara Pak Luki dan Pak Ferry. Wah apa gak keren ya saudara. Itu ya kalau namanya ya zaman dulu 2 kerajaan anaknya disatuin itu 1000 kali ganda saudara. Kalau saudara bisa ngerti yang begitu tuh, wow saudara, keren-keren saudara ya. Cuma banyak orang gak mudeng saudara. Gak mudeng hitungannya, apalagi anak-anaknya suka memble. Kenapa ya sama dia gak pilih yang saudara ya, yang saya suka. Tuh anak-anak yang begitu goblok, blok. Ya, hidup berarti pakai perasaan, pakai maumu, pakai saudara yang di dunia. Saya berharap semua di sini yang belum dapat jodoh atau belum dapat menantu, pilih yang dari Tuhan, biar hidupmu berdampak dalam kekekalan. Semua ada hitungannya untuk kamu menguasai segala sesuatu. Pegang itu. Pegang itu. Saudara, biar bagaimanapun. Nah, saudara saya lihat ya. Ada orang yang saudara bisa sangat cepat. Saudara saya ini shock loh saudara sama Whitney. Saya bilang gini, di antara anak ya generasi Z gak ada yang secepat kamu. Kalau saudara mau dekat seseorang, saudara harus ikut ritmenya. Saudara bayangin ya, setiap kali saya mimpin, saudara dia nenteng air dan es. Saudara itu termos gede es. Saudara setiap kali habis buka, isi es, isi air. Nggak pernah kosong. Saudara bahkan maaf kata nih yang duduk di belakang saya nih ya. Nah ya, ada Bu Liani, ada Bu Cherry, nggak pernah secepat itu.
Seringkali saya nuang sendiri, es saya habis. Mereka gak perhatian loh. Tapi Whitney gak pernah. Gak tahu bagaimana caranya, dia udah nebak. Setiap per 2 jam dia tambahin es, tambahin air. Saudara, baju saya baru goyang dikit, dia lari, narik. Karena angin di sana kan kencang, saudara. Saudara, setiap mau selesai dia minta izin. Bu, ya, senjata mana? Senjata saya lepas, terus dia bilang gini, saya lari dulu ya. Dia lari ke kamar. Saudara, saya masuk kamar, air es tersedia, makanan tersedia, saudara. Saudara, kalau nih dia lihat ada bunda, ada siapa, lari lagi, langsung tersedia. Betul ya bunda? Saudara, semuanya. Saudara, ini kecepatan. Ritmenya dia gak pernah nanya. Gak pernah nanya. Artinya gini, mesti gini, Bu, esnya perlu ditambah? Enggak perlu. Dia langsung tahu. Saudara, begitu saya baru gini ya, mulai acara boleh lagu kudus-kudus, dia udah langsung talit. Saudara. Nah, ini kalau saudara sama Tuhan harus begitu. Bisa mengerti? Tuhan mau kemana, saudara harus samain ritme. Jangan sampai Tuhan bilang gini, siapa yang mau pergi? Siapa yang mau kuutus? Hei. Ini namanya enggak mudeng. Saudara, begitu ya Tuhan bilang gini, deal sama kapal itu. Bu Nika sama Randy udah kerja keras. Saya langsung bilang, semua mas cairin. Kita siapkan backing semuanya. Saudara, ritme. Gak usah Tuhan, saya gak dengar Tuhan bilang gini, Iin, relakah engkau menjual emas? Ya gak usah lah. Saya berdoa saudara mudeng. Saudara bilang, Bu kenapa gak pakai uang ibu? Saya udah ngitung, ini pasti 2M. Di bank saya gak ada 2M. Ini minimal 2M. Nah ya. Saudara, kita harus sesuaikan ritme. Ngitung semua. Ya, saya berdoa saudara jadi orang yang semua janji Tuhan dalam hidupmu digenapi. Amin. Saudara juga harus tahu selera. Ya, saya tuh kagum, benar-benar kagum saudara sama Whitney. Saudara, malam dia gak kasih saya nasi. Dia langsung bilang begini, Bu, saya siapin mie kuah. Ya, Indomie maksudnya mie kuah itu. Ya. Saudara, dan dia tahu yang saya suka, dia tahu saya suka mie Thailand. Saudara, dan dia bilang, saya sudah siapin. Ibu mau makan separuh, sepertiga, saya sudah siapin. Ya, Bu Mary tahu. Nah ya, begitu mie-nya ditambah garam, tambah sambal, tambah jeruk, pokoknya enak. Bu Mary yang ngabisin soalnya. Kita bagi berdua. Saudara, tapi saya mau bilang ini ya. Loh, seberapa saudara tahu selera Tuhan? Tapi ada orang yang di dekat seseorang itu ngeribetin. Ya, kemarin kita ngobrol sama Bu Nika. Dia ada beberapa kemarin di perjalanan itu rewelnya setengah mati. Sampai saya bilang gini, Nika, orang-orang yang rewel itu tolong ditandain. Kita satu, kita bisa buat dia tidak ikut, kita takut-takutin. Saya bilang. Yang kedua saya bilang, gimana kalau lain kali kita bayar untuk diem. Saya bilang. Saudara tahu ada beberapa orang itu asal saudara diem aja sudah lumayan. Karena setiap kali buka mulut, setiap kali mau ikut campur selalu bikin masalah. Saudara bisa mengerti? Jangan jadi orang seperti itu. Saudara tidak akan pernah bisa di samping raja-raja. Tidak bisa di samping Tuhan. Saudara, tapi jadilah orang yang menyamakan ritme. Karena jam 11. Sudah jam 11 ya? Oh 10. Jadi masih boleh ya ngomong dikit ya. Masih banyak saudara. Saudara, lalu datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Dan Yohanes menjaga dia. Yohanes tahulah protokolernya. Dia bilang, akulah yang perlu dibaptis. Engkau yang datang kepadaku. Tapi Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.
Saudara, dalam hidup kita di depan, saudara kan ada banyak yang, istilah saya nih ya, gak masuk akal. Saudara mungkin bilang, harusnya kita yang tua, yang duduknya enak. Tapi Kaleb, saudara, dia yang paling tua dan dia yang menaklukkan Hebron. Saya mau saudara menangkap. Tapi buat saudara berkata, pokoknya gak penting. Kalau saya mesti jadi tukang kosek WC. Asal itu menggenapkan seluruh kehendak Allah. Amin. Bisakah saudara punya prinsip seperti itu? Saudara, dalam hati saya, ya, buat saya gini, enggak penting. Sampai kalau istilahnya mesti, saudara ya, menguras tenaga, menguras cinta, menguras uang. Asal kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Setiap kali Tuhan minta saya melakukan yang aneh, kadang-kadang dalam hati, wow, kalau yang aneh sudah pasti kerjaan saya. Tapi kalau aneh aja gak apa-apa, bisa dioperkan. Tapi kalau sudah yang tidak mungkin, saya tahu itu bagian siapa? Saya. Loh, tapi saudara ini kan sekarang jadi pasukan terdahsyat. DNA-mu sudah sama. Yaitu apa? Iin. Impossible is nothing. Di awal pada waktu kita mulai atur bangsa-bangsa, saya nanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan bagian saya mana? Tuhan bilang Cina. Dan kamu mulai buat nyanyi doa di taman. Hidup kita ini hidup penuh dengan keajaiban. Tapi biar kita punya prinsip ini. Keinginan Tuhan, rencana Tuhan, harga mati. Biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Amin. Tidak penting. Saudara, saya selalu bilang soal jodoh, soal pacar, tinggal di mana, urusan Tuhan. Bagian saya cuma menggenapkan seluruh all. Gak sebagian ya. Kalau saudara bilang gini, ya saya ikut. Tapi dengan cembetut kayak mayat. Tuhan bilang gak usah ikut. Saudara, saya ini lihat beberapa orang yang menikah karena disuruh Tuhan. Tapi mereka tidak pernah, saudara, menghargai itu. Mereka tidak pernah, saudara, menerima itu dengan sukacita. Mereka tidak pernah menikmati. Mereka tidak pernah buka hati. Dan ujungnya yang keluar adalah keluhan. Dan mereka tidak pernah mencapai puncak. Hari di mana Tuhan katakan saya menikah atau saya jodohnya Pak Paul, saya berkata saya akan melayani, menganggap dia raja dan tuan. Karena itu yang ditetapkan Tuhan. Dan saya melihat bagaimana hidup saya. Saya melihat bagaimana anak saya melihat bagaimana cucu saya. Ya, sekali lagi, ya, hasil ketaatan itu keren banget. Saudara, Stanley gak pernah menyukai Vera. Tapi pada waktu itu Stanley, mana Stanley ya? Biar jadi saksi nyata. Stanley itu saudara ditetapkan Tuhan. Mana Stanley? Ada Stanley, ada Vera di sini? Gak ada. Ada, sini Vera. Saya gak mau orang bilang saya meneko-neko. Yeah. Saudara, sekali lagi ya, baik Stanley maupun Vera itu sama-sama gak cocok lah. Benar-benar gak cocok, bumi langit. Langit dan bumi. Saudara ya, ini Tuhan nyebut dia apa? Kuda poni, saudara. Yang satu musik ilahi, saudara ya. Sekali lagi ya, waktu itu benar-benar gak mau ya. Gak mau. Saudara, tapi kalau saudara, mereka berkata iya. Dan mereka melakukan dengan hati. Saudara, yang keren dari hidup mereka, 3 anak mereka sampai tanggalnya, sampai namanya ditetapkan. Jadi ketiga anak saya dinubuatin Ibu Panglima, ditetapkan seperti tadi firmannya, benar-benar dari itu gak meleset. Satu pun gak ada yang meleset, 3-3 tanggal lahir, nama, jenis kelamin gak ada yang meleset semuanya. Sampai ibu bilang dia 12 Mei, sampai saya harus jatuh dari motor karena benar-benar gak boleh meleset. Benar-benar sangat
Sampai 11 Mei jatuh dari motor, 12 Mei dia disesar karena Ibu Panglima tetapkan 12 Mei. Yang pertama saudara harus bidannya harus ya. Iya, yang pertama 29 Oktober sampai 27 Oktober saya mules. 2 hari saya menahan kontraksi dan ternyata karena bidannya yang salah, maksudnya yang agama selebihnya, akhirnya sampai benar-benar yang ditetapkan Ibu Panglima sampai harus dirujuk ke Siloam dan saya melahirkan di Siloam dan dulu saya rumah singgahnya di Siloam. Jadi benar-benar penetapan Tuhan sangat ajaib dan tepat sekali. Saudara, dan bidannya namanya Ruth. Nah, ya. Nah, saudara, kalau saudara hidup dalam penetapan itu keren banget, saudara. Dan saudara yang luar biasa, anak-anak mereka, saudara, Tuhan kasih nama satu-satu. Saya tuh lagi jalan turun, Tuhan bilang ini tanggal sekian akan melahirkan, namanya Yehuda. Saudara, satu-satu. Saudara, seperti itu. Jadi kalau engkau hidupnya, ya yang ini Uriel ya. Dan anak mereka itu, wow saudara, ajaib. Saudara, cucu saya sekelas sama anaknya Vera, Yehuda, Miel. Saudara, Miel tuh sampai ngomong begini saudara. Yehuda itu memang semau sendiri katanya ya. Tapi Yehuda itu paling pinter loh, sekelas Oma katanya. Yehuda tuh baca nulis semua lancar loh Oma. Saudara, Miel aja mengakui. Saudara, sekali lagi kalau engkau punya hidupmu ditetapkan, setiap langkahmu akan membawa kemenangan. Amin. Wah, hidupmu akan ajaib. Silakan Fer duduk. Saudara, bahkan sebelum anak itu lahir, saudara, Tuhan itu ngomong gini, Yehuda akan pegang keyboard, Uriel akan pegang drum. Dan kalau saudara tahu Uriel ini baru 2 tahun, saudara, waktu ekstravaganza 4 jam tidak berhenti main drum. Pada waktu di kapal juga dia main drum. Sekali lagi saudara, setiap dan beatnya gak pernah keluar. Saudara, sekali lagi, biarkan hidupmu ini ditetapkan Tuhan, itulah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara, ada buku yang Tuhan suruh bagikan. Saudara, sebelum saya memulai pelayanan, saudara, Tuhan itu bilang begini, ada 7 level. Ada 7 fase yang setiap anak Tuhan harus lewati. Saudara, fase pertama adalah waktu engkau berjumpa dengan Tuhan di dalam saudara pribadi di taman keintiman. Tuhan bilang anak-anak Tuhan yang tidak melewati keintiman, dia tidak akan bisa ke next. Nggak bisa saudara. Jangan dibalik istilah Tuhan ya. Beberapa fase memang bisa dibalik, tapi beberapa tidak bisa. Salah satunya yang fase pertama, keintiman dengan Tuhan. Itu dasar dari segalanya. Nah saudara, saya berdoa saudara nanti membacanya. Karena ini istilah saya ya, rambu-rambu menuju puncak destiny. Ini rambu-rambu supaya dalam 7 tahun ini saudara mengenapkan semuanya. Saudara, ini rambu-rambu. Saudara, ada level yang namanya tikaman. Kalau orang tidak pernah berani menerima tikaman dari Tuhan, membiarkan dia menusuk dan membereskan yang paling dalam hidup kita, saudara tidak akan pernah saudara bisa dipercayakan untuk hal-hal yang ilahi. Saya sudah melihat jutaan orang jatuh. Saya melihat jutaan orang terpeleset dan terhilang dari hadirat Tuhan. Padahal mereka orang yang diurapi. Padahal mereka berkarunia. Padahal mereka sangat saudara ya pintar, kaya, diberkati. Dan hari itu saya pernah nanya sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, saya bilang Tuhan why? Karena mereka tidak pernah mengizinkan aku menikam dan membereskan, mengorek sampai yang paling dalam hidupnya. Saudara, bukan berarti saya sudah menyelewati semua, belum. Seringkali tikaman juga tidak pernah bisa sekali. Ya. Kalau saya cerita akan butuh waktu berjam-jam, saya nggak jabarkan semua. Tapi tikaman demi tikaman itu membersihkan yang paling dalam hidup saya. Saya mau setiap saudara jangan baca sekaligus. Akan terlalu berat. Sejujurnya ini bukan buku yang ringan saudara.
ini buku yang berat. Dan sebenarnya setiap kata, setiap kalimat mempunyai arti yang sangat dalam. Saudara itu bukan, saudara bisa gini ya, ada buku-buku tuh ringan. Ya, dibaca tuh enak saudara ya, langsung mudeng. Saudara, ini bukan buku yang ringan. Ambil waktu ketika saudara senggang. Dan baca aja satu bab. Dan berurusan dealing dengan Tuhan. Saudara, sampai engkau punya jaminan. Sampai engkau punya pengertian. Sampai engkau punya kedalaman. Saudara, Tuhan bilang dengan sangat jelas. Nak, bagikan sesudah pendudukan. Karena mereka akan memasuki masa kegenapan. Dan itu membutuhkan jaminan. Membutuhkan jaminan. Saudara, mari pakai saudara ya, jubah saudara yang bawa. Kita akan menerima blessing. Saya minta nanti nabi-nabinya, Ibu Nita, Deborah, Nancy, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan saudara Pak Luki tolong pimpin dulu anggur. Dan Pak Samuel tolong pimpin dulu perjamuan, mementeraikan segala sesuatu. Dan saudara yang para pemimpin yang bawa jubah, saudara bisa pakai jubah saudara. Saudara yang bawa talit, saudara bisa pakai talit saudara.